untuk membuat laporan yang baru ini ke terkait dengan pasal-pasal tambahan yang sudah kita pernah bicarakan waktu di konferensi. Salah satunya mungkin ada yang teman-teman pernah masih ingat lah gitu kan. Dan satu lagi yang bisa mungkin saya coba tambahkan, bahwa salah satu yang pasal yang kita laporkan ini tentang pencemaran nama baik. Oleh siapa? Pencemaran nama baik. Oleh siapa? Oleh siapa? Dok? Terlapornya siapa? Terlapornya biar produktif aja ya. Terlapor ada beberapa ya, ada beberapa nama. Nanti kita lihat. Public figure. Enggak, inisial aja bang, inisial aja bang. Orang yang sama apa bukan bang? Artis. Orang yang sama dalam kejadian malam itu. Artis salah satunya ada? Nggak ada. Tidak ada. Inisial aja siapa? Inisial aja. Mungkin nanti Pak Disebutin Ade aja Ari bang. mungkin Ini udah pagi soalnya bang. Kan SS dan karyawan-karyawannya ya. Oh, Iya, yang seperti kalian tahu mereka berucap kata-kata yang cukup mengerikan lah kalau gitu kan. Dan mungkin nanti Pak Ade Ari mungkin ya dari Kita serahkan aja bagaimana. beliau mungkin bisa lebih menjelaskan ya. Dok, lapornya kenapa terpisah dok? Jadi pada saat sebenarnya kita mau melaporkan pada saat itu, tapi kita terlalu lelah ya. Kita capek banget dan memang jadi pada saat itu kita emang melaporkan cuma dari satu pasal doang ya. Jadi kita juga harus melaporkan bukti-bukti semuanya. Dan alhamdulillah ya. Jadi pada saat kita laporin tadi itu juga semuanya bukti-buktinya juga sudah siap ya insya Allah. Dan laporannya diterima nggak di dok? Alhamdulillah sudah diterima. Nomor LP-nya berapa bang? Boleh dikasih lihat bang? Jangan. Nanti mungkin yang dari Pak Ade Ari mungkin. Enggak, ya, biasanya dari kan beliau. kalau laporan itu ada bukti laporannya, Ada surat semuanya, laporannya ada. Ada berapa semua, ada gitu. semua. Mungkin dikasih lihat aja kali dok. Enggak, Bukti enggak. laporannya aja dok. Kenapa? Bukti laporan. Bukti. Ada bukti laporannya ada. Ada nanti mungkin Takutnya besok. dipertanyakan dok Enggak. masalahnya. Nanti mungkin teman-teman mungkin bisa nanya ke itu Humas Polda besok ya. Dan hari ini mungkin bisa. Dok, tadi kan sempat ada lawyer di sana ya dok. Di mana? Di acaranya SS itu ada lawyer ya, yang katanya kan lawyer barunya. Oh, beliau ini sudah berstatement ya. Oh, beliau ya. Oh, berarti dari lawyer sebelumnya sudah Yang ada lawyer sebelumnya pencabutan gimana? kuasa ya? Sudah ada pencabutan kuasa. Oke. Nah dok, katanya kan lebih mementingkan untuk tabayun Iya. dan duduk bareng. Sedangkan dokter bilang kan no damai nih kan. Seperti apa menanggapinya? Terlambatkah sekarang? Apa bagaimana dok? Mungkin ada yang mau bicara? Ya, kita intinya menghormati dan menghargai proses hukum. biar Kalau bisa- dokter tetap menjalani proses hukum yang berjalan, yang berlaku di Indonesia. Ya teh ya, betul nggak teh? Berarti dalam artian gini, tabayun. Kita ikutin prosedur. yang berarti dalam artian sebagai manusia biasa tetap memaafkan, tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Kalau memaafkan mungkin sejak saat itu malam itu sih sudah dimaafkan ya, tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Itu yang dokter inginkan, tetap berjalan. Ada mau tambahan nggak informasi? Boleh, Dok. Kasihan buat teman-teman ya. Iya boleh. Bakalan kesini lagi dok, insya Allah. Bakalan laporin lagi. Siapa lagi dok? Orang yang sama lagi kan? Hah? Enggak, kalau ini berbeda ya, Oh, tapi public figure. clue-nya aja ya dikit ya. Tapi kalau panjang lebar jangan ditanyain ya, jangan dipancing-pancing ya. Profesinya dokter, udah itu aja. Udah cukup, jangan Udah di cukup. blending lagi. Jangan dimilih lagi. Udah cukup itu ya, profesinya dokter ya. Dok, berarti sedikit mempertegas ini laporannya sebenarnya masih seputaran SS juga ya? Maksudnya yang sekarang Kejadian di tanggal 17 Ya. Januari. Iya, betul. Ya, tapi masih laporannya masih sekitaran Masih itu ya, sekitaran ini. bukan orang yang berbeda gitu ya ininya. Orang yang hadir di malam itu dan jadi bukan. Iya. Dok, kalau dilihat kan ini pada akhirnya berkubu-kubu ya dok, pada akhirnya kan bahkan kubu sana berbicara, ada pembelaan segala macamnya. Dokter melihat gak sih bahwa hal ini sebetulnya ada sesuatu sebetulnya di balik semua ini gitu, ada tendensi tertentu. Enggak, dokter di sini tidak mau berasumsi, tidak mau beropini, karena selama ini yang dokter sampaikan itu harus by data, fakta by data. Jadi yang dokter sampaikan tidak pernah, oh dokter asumsinya begini, opininya begini, dokter tidak pernah mau ke arah situ. Berarti dalam artian dokter ini sebenarnya hanya ingin membuat dunia skincare sehat-sehat dan lebih baik. Dari awal misinya dokter seperti itu, ingin membuat kolam skincare di Indonesia, bisnis skincare Indonesia menjadi biru lagi, gitu. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai membiru, Dan tidak akan pernah berhenti ya dok. akan tetap terus.
Dok, tapi Ingat di ya, sini namanya masyarakat Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selama undang-undang itu masih diberlakukan, maka semua warga negara Indonesia berhak untuk berbicara sebagai seorang konsumen. Dok, di sini tapi kan masih ada pro kontra ya terkait dokter sendiri yang review. Artinya ada pihak juga mungkin melalui netizen harusnya dokter melaporkan dulu ke BP POM terkait Coba mungkin yang bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengerti. Jadi begini, apa yang dilakukan oleh Doktif ini sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan hasil yang direview tersebut disampaikan juga kepada pihak yang berwenang, yaitu BP POM. Dan di situ apapun yang dihasilkan dari hasil review itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang melanggar aturan, dan pihak BP POM sendiri juga tidak mempermasalahkan sebenarnya bahwa ini suatu bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap produk obat atau makanan yang beredar di masyarakat, apalagi mengandung atau mempunyai kandungan bahan kimia yang bisa merusak kesehatan para pemakainya, konsumen. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh Doktif ini sama sekali tidak ada bertentangan dengan undang-undang satupun, dan juga aturan BPOM tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan review. Itu aja dari saya. Apalagi Doktif menyertakan hasil data lab ya. berarti pihak BP POM sendiri terlihat terkesan lambat atau gimana sehingga akhirnya Doktif dokter tidak mau melakukan berkomentar soal itu, tapi yang hal jelas, itu. yang Doktif rasakan di kepemimpinan Prof Taruna yang 3 bulan ini itu cepet banget. Ya, jadi Doktif tidak mau membandingkan dengan yang dulu ya, tapi yang sekarang yang Doktif lihat itu beda banget. Yang di 3 bulan dan 4 bulan ini. Jadi setiap kita ada laporan itu langsung ditindaklanjuti. Jadi nggak lama. Sanksinya sendiri buat mereka apa dari BP POM? Sudah adakah? Mungkin nanti Badan POM ya, kalau Doktif kan tidak, Itu mungkin masuk bukan ke ranahnya Doktif untuk tahu. kewenangannya BPOM. Dok, tapi ini kan terkait skincare ini kan melalui pabrik ya, pembuatannya ya. Betul. Nah, apakah pabrik itu yang patut juga dipersalahkan karena kan hanya bagi pemilik skincare itu kan hanya membuat sebuah kayak semacam ramuan aja gitu. Nah, mungkin nanti juga itulah yang menjadi kewenangan Badan POM untuk menyelidiki. Gitu. Jadi Doktif di sini tidak mau berasumsi atau beropini karena ada badan, lembaga, instansi negara yang memang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Di sini Doktif hanya menyampaikan hasil data lab dari produk yang Doktif beli sendiri, Doktif uji sendiri, dan Doktif sampaikan ke publik. Hanya itu aja batasannya. Oke dok, ini kan ada bilang kalau skincare itu kan memang kayak niacinamide gitu kan segala macam, itu kan mana cukup lumayan mahal ya dok, karena itu datang bukan dari Indonesia ya. Bukan, kalau bahan bakunya niacinamide itu sangat murah sekali ya. Sangat murah sekali. Kita bisa hitung $15 per kilonya. Sedangkan untuk satu krim itu kan membutuhkan niacinamide paling hanya sekian persen, maksimal di angka 10-15%. Itu kita bisa hitung berapa. Dalam satu kemasan misalnya dia di 30 gram. Niacinamide adalah bahan baku yang selama ini menurut Dokter paling murah di antara bahan aktif skincare yang lain. Berarti dalam artinya sebetulnya sesungguhnya untuk membuat skincare itu yang sehat pun nggak terlalu mahal ya dok, seperti itu. Jadi tergantung racikannya. Kalau misalnya dia mengandung banyak bahan aktif, apalagi bahan aktifnya termasuk kategori yang memang lumayan agak tinggi harganya, ya itu mungkin bisa jadi agak lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya kandungannya hanya berputar di seputar niacinamide dan bahan-bahan yang mungkin agak sulit ya Dokter jelasin di sini. Tapi yang jelas harga niacinamide memang di kisaran $15 per kilo. Ya. Berarti intinya dokter tidak akan pernah berhenti ya dok untuk Insya membuat Allah ini skincare tidak. lebih baik ya? Iya, insya Allah tidak. Dan mohon doanya ya, mohon doanya juga teman-teman wartawan dan masyarakat bisa untuk mengawal ya, betul ya, untuk mengawal kasus ini karena kita melihat emang cepat banget terjadi. Dok, gimana tapi hari ini yang di sana lagi ada yang open Lagi happy ya, deh, lagi Dok. happy dokter. Wah, kok. Nyala. Seperti apa nih dokter? Nggak apa-apa sih, karena
usaha yang ingin beliau tekuni ya silahkan, dokter tidak ingin ikut campur di bisnis itu, silahkan. Cuman mungkin ya kalau reseller, distributor yang merasa dirugikan mungkin kan lebih mudah ya untuk melakukan komplain karena kan tempatnya udah ada, mungkin kan di situ. Ya, Dok, oke, ya, ya. tambahan, dok. Maaf kalau salah-salah ya. tambahan, dok. Maaf kalau Mungkin sampai malam begini. kejadian yang di stasiun televisi sama seorang host DP gitu, dokter lagi menjelaskan sesuatu edukasi gitu, tapi kayaknya kurang maksimal ya, karena mungkin dibicarain, mungkin bisa gimana tanggapannya, dok? Masalah yang apa ya? Kalau Yang di- masalah yang di masalah DP. dengan Mbak DP, Doktif sudah nggak mau bahas lagi kan sudah ada di akunnya Doktif ya, sudah Doktif bahas, sudah cukup Doktif jelasin dan Doktif nggak mau lagi membahas tentang Mbak DP lagi ya. Dan yang jelas yang tadi Doktif rasakan pada saat Doktif di mana ini pada saat tadi sebelumnya ya di Krimum ya tadi ya melakukan BAP itu Doktif juga tidak ada masalah pada saat menggunakan topeng. Jadi untuk Karen Delano ya, jadi bahkan kepolisian pun tidak melarang Doktif menggunakan topeng pada saat pemeriksaan. Jadi di sini adalah kebebasan berekspresi dari seluruh warga negara Indonesia ya. Jadi tidak ada juga ya Mas Karen Delano, Mas kan ya panggilannya ya? Mas Karen Delano untuk menanyakan kenapa tidak bisa lepas topeng, kenapa itu adalah hak asasi dan itu adalah kebebasan berekspresi yang dilindungi juga oleh hukum di negara Indonesia. Oke. Ya, Karena oke ya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kami semua ya, dan teman-teman harus pulang jam segini ya. Oke. Ya, terima kasih. Bang, ini ada 2 laporan, pasalnya berbeda. Betul. Nah, bisa disebutkan pasalnya apa aja, Bang? Dugaan pencemaran nama Itu baik aja dan dulu ya. Itu yang satu lagi, Bang? Udah itu aja. Udah. Nah, kan Jadi ada memang dua, Bang. nanti mungkin kami pasal tumas itu aja. pasalnya yang berbeda kan. Terima kasih, Bang. Oke, makasih. Dadah. Oke, foto Ayo, dulu. ayo. Yuk, Bang, yuk. surat laporannya, Bang. Ya. Terima kasih. Tengah. Oke, tanya Doktif PJ gimana PJ? Sip. Dok sini dok. Tengah. Dok.